Oke gengs, apa kabar? Selamat malam. Hari ini kita coba ya midweek untuk forex, US stock dan cryptocurrency. Wadidaw. Biar tambah tokcer ya cuannya, ya kan? Buat analisa kalian, tentunya kalau sudah gua kasih beberapa wejangan gitu ya, monggo dicocokkan dengan analisa masing-masing. Ingat, trading is a risky business, jadi kalian harus prepare. Nah, guys, jadi yang seperti yang gue bilang, gua ada buka kelas untuk saham dan dasar-dasar untuk forex dan market US gitu ya, dan cryptocurrency. Itu namanya price action dan tape reading 2.0 gitu ya, akan mulai di akhir Juni bulan depan gitu ya, akan mulai. Nah, kalau kalian berminat, monggo sharingnya ada di bawah ya, nanti ada di linknya. Tapi hati-hati guys, banyak penipuan ya. Jadi taruh di linknya itu, atau kalian boleh japri ke gua gitu ya, lewat email yang ada di YouTube ya, email gua yang ada di YouTube atau DM gua di Instagram ya, direct message di Instagram. Oke guys, dan ini akan mengajarkan kalian bukan untuk dapat SP dari gua atau stock pick dari gua, tetapi akan mendapatkan cara-cara gua bagaimana menganalisa suatu market gitu ya, saham, dan bagaimana cara screeningnya. Exactly apa yang gua lakukan gitu ya, jadi kalian bisa cuan langsung. Oke? Dan berharap nantinya tidak menggantungkan kepada diri gua, jadi kalian bisa mandiri ya cuy. Nah, oke, kita mulai ya. Salah saham. Nah, jadi kita akan bahas analisa tengah minggu gitu ya, cryptocurrency, forex, dan US stock. Kapan komoditi akan ketemu resistennya, dan crypto coin stop untuk turun lagi atau stop untuk balik up lagi. Nah, saham-saham US yang akan balik ikutan uptrendnya apa aja. Jadi kita akan bahas 3 topik tersebut: crypto, forex, komoditi, dan US stock ya. 4 berarti ya. Wah, salah dong gue. Oke guys, jadi gue akan membahas pertama sentimennya dulu ya guys ya. Jadi sentimennya pertama taper discussion atau diskusi taper yang akan tapering ya, yang akan dilakukan oleh Fed ya, bank sentralnya US gitu ya. Yang dimana dia akan mulai starting membeli saham-saham bad debts dan segala macam, bad bonds dan segala macam, yang dimana dengan seperti itu dia akan mengeluarkan duit. Dan di saat mengeluarkan duit, XAU atau emas akan naik. That's why harga XAU kagak ada matinya, ngegas terus sekarang kalau nggak salah di atas 19 ya. Nah, lalu kemarin kalau nggak salah US stock ya, kemarin sempat turun ya, S&P 500 dan segala macam gitu ya. Tetapi, dan juga termasuk digital. Nah, minggu ini gue merasa bahwa sepertinya dia akan naik. Walaupun begitu guys, saham-saham banking tetap akan naik, kayak Bank of Amerika, Citibank, dan segala macam itu masih naik, dan JP Morgan itu juga masih naik. Jadi kalau kalian mau yang steady but sure, pilih banking ya. Tapi kalau kalian mau ngambil yang dari mantul dari bawah gitu ya, atau mantul dari supportnya walaupun di uptrend, mungkin digital kalian boleh lihat gitu ya. Nanti kita akan bahas beberapa. Lalu komoditi ya guys ya. Jadi kemarin kalau nggak salah pemerintah Cina ya bilang nih, bahwa mereka concern dengan naiknya harga komoditi. Seperti yang kalian tahu, market paling besar atau importir paling besar untuk komoditas gitu ya, baik itu oil, baik itu logam dan segala macam, itu itu Cina dan Amerika gitu ya. Nah, Cina termasuk yang terbesar karena mereka produksi banyak banget, baik itu batu bara, baik itu timah, baik itu nikel dan segala macam. Nah guys, tapi mereka concern nih, mereka mau membatasi harganya. Tapi gue nggak yakin tuh ya bisa dibatasi harganya. Mungkin kalau batasin harganya di dalam negeri mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau luar negeri mungkin harganya akan naik gitu ya. Nah, tapi kalau batasin di dalam negeri tentunya local player pelaku industri lokal akan terhit gitu ya. Jadi kita perlu lihat gitu. We would like to see whether mereka bagaimana implementasinya ya. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi kita bisa lihat sampai 1-2 bulan ini seperti apa. Tetapi guys, perbaikan terjadi ya. Jadi perbaikan itu baik vaksin dan segala macam, implementasinya di Amerika udah mulai mau buka masker gitu ya, di
mana namanya di UK, terutama di UK gitu ya. Di UK udah mulai mau kehidupan normal dan segala macam, walaupun agak delay dikit dengan varian-varian gitu ya, tapi mereka masih oke gitu ya. Nah, major setback mungkin di Asia gitu ya, ada beberapa negara seperti Singapura, India, terus Malaysia yang dimana menutup diri gitu ya, tetap karena lockdown. Tetapi kayaknya udah mulai passing through gitu ya, kita lihat dalam minggu depan. Nah, kalau mereka balik lagi, apakah akan naik? Nah, untuk saat ini Indonesia ya guys ya, walaupun gimana-gimana tapi kayaknya masih jalan karena vaksinnya masih terus. Jadi kita berharap bahwa negara kita akan naik lagi. Oke, harusnya itu topik IHSG ya. Salah ya. Mungkin gua akan ngomong nanti di market outlook di akhir bulan ini. Oke guys, sip kalau gitu. Nah, kita akan lihat pertama ya guys ya. Sebelum kita mungkin akan lihat beberapa ininya ya guys. Bentar ya. Oke. Nah, jadi kita akan lihat pertama adalah di XY. Ya, adalah dollar currency index ya guys. Ya, seperti yang kalian lihat ya, dia menuju terus, biar dia kemarin kan ada di sini ya, 1-2 hari ini dia menuju terus tapi turun terus ya guys ya, menuju 89442. Dan menurut gue bisa turun lagi nih ya, karena kebijakannya memang akan membuat dovish gitu ya, akan membuat kebijakan yang di saat lagi menurun gitu ya. Nah, dan di saat-saat seperti ini guys ya, kita bisa lihat apapun yang against US dollar akan menguat gitu ya. Contohnya adalah apa? Pertama adalah XAU USD ya. Nah, XAU USD seperti ini ya guys ya. Jadi dia tadi sempat reach ke 1914. Nah, apakah dia akan mentok? Kalau gue sih berharap dia mentok dulu ya guys ya. Ini karena ada support resisten yang menjadi support yang menjadi resisten gitu ya. Mudah-mudahan dia turun dulu 1848, 1850 ya, daerah-daerah sini, lalu untuk naik lagi ya, mudah-mudahan, dan bisa menuju 1941 ya. Overall kalau menurut gue, kalau kalian mau keep bulanan gaya batangan gitu ya, mungkin bisa ke 1967 ataupun 2058 ya. Kalau menurut gue sih ada kemungkinan dia bisa sampai tuh ke area-area 2200 ya. Mudah-mudahan, kita lihat aja ya. Nah, untuk saat ini guys, kalau di 4 hours ya, kalau kalian mau coba cari posisi gitu ya di 4 hours, this is the time ya guys ya. Tungguin aja 18 kalau mau buat di daily ya, swing di daily 1850-an ya. Tapi kalau kalian mau di 4 hours gitu ya, mungkin kalian tunggu 1889 ataupun 1876-nya. Lalu tunggu posisi untuk naik ya, jangan untuk turun. Kalau kayak begini boleh untuk turun, hati-hati. Kalau dia masih strong uptrend ya, kalau lo lawan ya, kemungkinan untuk bener-bener dapat dengan pips yang banyak itu susah. Tapi kalau lo mau dengan pips yang kecil, mungkin oke. Ya, oke. Itu satu ya, XAU USD. Lalu kita bisa lihat Euro USD. Nah, Euro USD ini sebenarnya kalau di daily ya guys ya. Nah, dia lagi tes support nih, jedat gitu ya, 12128. Tapi masih di dalam koordinasi atau koridor-koridor uptrendnya. Dan dia akan menuju 123246. Ya, itu di daily. Ya, kita tinggal tunggu pantulannya. Di sini mungkin satu hari lagi 122507, dibeli target 123261 mungkin ya. Kalau kalian mau hold lama-lama mungkin bisa ke 126 ya. Nah, kalau di 4 hours guys, ya, di 4 hours, kalau saya akan nunggu nih daerah sini 121718 mungkin ada pantulan. Apakah gue boleh boleh sell boleh short sell gitu ya. Nah, kalau menurut gue sih boleh-boleh aja, tapi pipsnya jangan banyak-banyak ya. Mungkin sini aja kali ya, 122071, SL di bawah, di atas 122506 ya guys ya. Jadi di sini merupakan support yang kuat nih guys. Ya, daerah-daerah sini ini merupakan support yang kuat ya. Nah, kita lihat apakah ada titik pantulan di sini. Kalau kalian mau follow the trend, tunggu di area-area sini ya, 121602 ya, di 4 jam. Oke. Nah, itu Euro USD. Lalu yang terakhir ada GBP USD. Kalau yang ini guys di daily ya. Tuh,
Ya, lagi doji mau breakout ya. Jadi kalau kalian lihat ya mungkin bisa di 141115 gitu ya. Kalau dia mantul guys, boleh dibeli ya. Apalagi udah masuk area sini 141097, boleh diambil. Target area bisa di area 142361, atau kalau holdnya tenang, holdnya mau lama 143105 ya. Nah, kalau di 4 hours guys ya. Udah digarisin ya, lebih enak ya. Jadi mungkin bisa di 141124 ya, daerah-daerah sini ya guys ya. Jadi kalau kalian mau, tunggu daerah sini, tunggu pantulan ya. Kalau dia tembus ya, cicilan satu lah, setet gitu ya. Mungkin kalau dia bisa tembus, lumayan seru nih. Ya guys ya, bentuknya udah oke. Ya, kita lihat aja ya. Tunggu aja di sini ya, 141174 ya. Nah, yang satu lagi adalah USD CAD. Ya, adalah Canadian dollar. Ya. Jadi kalian harus hati-hati ya yang ada di sini ya. Apakah dia bisa turun atau enggak gitu ya. Kalau dia misalnya mau turun, kan tadi kemarin gua taruh di sini ya. Short positionnya. Ya guys ya. Ya. Nah, ya kalian tunggu dulu ya, apakah dia mau turun atau enggak gitu ya. Kalau dia turun, balik lagi reversal di area-area sini, mungkin kalian boleh ambil ya di daerah-daerah sini ya, 4 hour-nya. Nah, kalau kalian mau ya, bisa diambil balikannya di sini. Nah, ini lumayan nih resikonya. Nih, udah mau doji-doji lagi. Kalau dia balik, wadidaw, boleh diambil targetnya di sini ya. Oke. Nah, itu satu ya. Dan kalau kalian lihat di daily ya, masih turun guys, masih turun, tenang aja, masih turun ya. Jadi kalau dia pentok nih, pentok di area-area sini ya, sorry ya guys ya. Nah, pentok di area sini MA20 nya ya, dia balik jebrot ya, boleh diambil lah guys. Mudah-mudahan mentok daerah-daerah ini. Oke. Nah, ingat, kalau kalian misalnya udah analisa dan segala macam, eksekusi ya. Eksekusi juga harus hati-hati. Pilih, jangan sampai broker-broker yang nggak jelas gitu ya, di pulau-pulau mana gitu di luar Indonesia. Hati-hati ya kan. Udah gitu kredensialnya nggak jelas. Nah, mendingan kalau mau ya, broker-broker lokal yang memang bagus gitu ya. Seperti kayak punya gua GI yang biasanya gua buka untuk lokal itu GIC gitu ya. Itu dia terdaftar di Bapeti, WD-nya juga gampang dan segala macam, low spread dan segala macam ya, low commission dan segala macam. Nah, itu bisa kalian coba tuh kalau lo mau ya. Gue sih nggak nyesel ya, tapi terserah kalian aja. Oke. Nah, yang di sini guys ya, tinggal kita lihat. Nah, lalu yang mix GBP JPY. Ya, GBP JPY ini juga sama ya, lagi seru ya guys ya di daily ya. SL ditaruh di 153 gitu ya. Kalau dia mantul lagi menuju 157324 guys. Di 4 hours-nya kalian bisa lihat ya. Udah mau mantul nih, lagi sideways. Dia jebol dari 154559 guys. Bisa ke sini ya. Nah, kalian tunggu aja ya. Pertama SL mungkin kalian taruh daerah-daerah sini ya. Ya, di bawahnya. Ya, di bawah-bawah sini ya. Oke. Kalau dia tembus 154 dan 154388 bisa ke 156464 ya guys ya. Nah, itu bisa dilihat. Oke. Nah, untuk kripto ya, mungkin gua akan masuk ke sini ya. Kripto ya. Kripto kalau menurut gua ya, ini currency heat map ya, time frame di jam di 8 pagi ke tadi ya. 8 pagi tadi ya guys ya. Nah, kalau kalian lihat tuh hampir semuanya kalau di daily masih turun ya guys. Tuh. Ya, USDT yang naik gitu ya. Dan kalau kalian lihat di 4 hours mulai membaik gitu ya. Nah, kita tinggal bisa lihat juga kalau kalian mau ya guys ya. Kita tinggal ambil nih beberapa. Ya, tadi gua udah liatin ya, ini XAU, BTC USD kita bisa lihat ya. BTC USD ya di daily
ya. Ada kenaikan guys, sedikit ya. Ya, hari ini gitu ya. Kita lihat apakah bisa tembus dari 42723-nya gitu ya. Kalau lihat di 4 hours masih strong downtrend ya guys ya. Nah, ini coba tembus ya, tapi belum bisa tembus 4194 ya. Kalau dia turun lagi ya guys ya, hati-hati, berarti ini false break ya guys ya. Kalau dia turun lagi ini berarti false break ya. Tapi selama dia masih di atas mungkin dia bisa naik ya, karena memang dolarnya tuh agak melemah ya guys ya. Lalu ada Ethereum USD. Ethereum USD guys, sama ya prinsipnya, dia lagi coba naik guys. Nah tuh ya. Jadi kalau gua masih akan tunggu di atas 3353 ya guys ya, baru akan gua ambil ya. Jadi kalau misalnya itu gua baru akan ngambil di daerah-daerah sini nih untuk trading ya, untuk trading ya. Sebentar nih, gua akan ambil daerah-daerah sini nih guys ya. Sorry, daerah-daerah sini nih, sebentar. Nah, daerah-daerah sini ya, gue baru akan ambil. Ya, kalau kalian lihat ya, gue baru akan ngambil nanti di sini. Ya, tapi terserah kalian aja. Kalau kalian mau ngambilnya dari bawah ya monggo. Tapi kalau gue takutnya dia false break, turun lagi di 3290 ya. Jadi harus hati-hati. Oke guys. Lalu setelah itu ada Ethereum, ada BNB USD. Ya, BNB USD juga sama ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau gua akan ngambil kalau dia udah tembus dari 515 daerah-daerah sini guys. Ya, gua akan ambil di sini ya. SL-nya mungkin gua taruh di 465. Kalau untuk short long ya. Kalau untuk saat ini gua masih nunggu ada pembalikan nggak? Pembalikan merah lagi ke bawah. Kalau dia balik lagi merah ke bawah berarti memang masih jelek BNB USD-nya. Ya, ini pun juga kalau kalian lihat di 4 hours juga sama ya guys ya. Nih udah mulai ada pembalikan. Ya, so jadi be careful ya guys ya. Saya taruh tadi kan di sini ya 515 700 ya. Jadi kita lihat nih. Kalau dia tembus lagi ke bawah 314770 ya, mungkin kalau yang bisa brokernya bisa pasang sell atau short gitu ya. Boleh dipasang short di sini ya. Dan targetnya ke 232. Oke, di BNB USD. Lalu setelah itu ada link ya, USD ya. Link USD guys juga sama ya guys. Ini mulai ada pembalikannya di 4 hours ya. Jadi kita lihat kalau di daily ya mulai tuh kepentok ya, kepentok trend line-nya. Jadi kita lihat nih besok besok merah nggak? Kalau besok merah guys ya, sampai jam 4 pagi besok hari atau jam 4 pagi lusa gitu ya. Kalau dia turun berarti ini nggak kuat nih turun naiknya ya. Walaupun begitu ingat USD-nya lagi melemah guys ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik ya. Spekulatif untuk naik tuh masih ada. Tapi kalau saya akan melihat dia baru beli lagi ya. Saya melihat potensi untuk beli lagi kalau di sini nih guys. Ya, di 42388. Oke. Nah, lalu setelah link ya guys ya, setelah link ada satu lagi yang kita akan bahas yaitu BNB Doge. Dogi ya, Dogi. Ya, Dogi. Ya guys ya, sama ya. Cet. Nah, ini kalau misalnya dia turun nih, jebol nih ke bawah nih, hati-hati ya guys ya, 028 dan segala macam ya. Apalagi kalau dia ada body candle-nya di bawah 292324096. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dan kalian lihat ya, di sini mulai menipis nih. Nah, ya kalau di 4 jamnya kita lihat nih. Kalau dia tembus dari 3208356, nah harus hati-hati guys. Mungkin baru ada pantulan di 0261 ya. Kalau saya akan beli di area-area sini dulu nih ya. Kalau misalnya kalian bisanya cuma sell buy doang ya, gua akan beli di 438 853 763 ya. Daerah-daerah sini baru gua akan beli gitu ya. Kemungkinan dia akan naik ke 07 ya, itu doji ya, atau dogi. Lalu ada EDE USD ya, Cardano gitu ya, Cardano Deposito Despacito
Ya, ini kita lihat ya. Jadi dia naik. Nah, mulai ada pencapek beli gitu ya. Apakah dia akan turun dan masuk lagi ke dalam ya 152.07858? Mungkin saya akan berhati-hati kalau dia masuk lagi ke dalam dan akan open sell. Ya, untuk saat ini saya akan menghindari dulu, nanti aja saya belinya. Nah, guys, kalau untuk buy di mana Om gitu ya. Ini buy-nya di sini ya. Kalau saya ya, di atas 199.327.361 ya, daerah-daerah sini. Kalau saya ya, tapi tergantung kalian. Kalau menurut saya ini resikonya lebih rendah. Lalu SL-nya kalian pasang di bawah 188, 189.504. Ya, itu Cardano guys, Cardano. Ya, lalu setelah itu ada XRP. Ya, XRP against US dollar gitu ya guys ya. Nah, ini juga sama nih. Set. Nah, kita lihat nih, dia bisa turun nggak? Kalau dia turun, udah mau turun. Kalau dia turun dan di bawah 09068 ya, mungkin open sell ya. Kalau misalnya kayak gitu open sell. Nah, kalau misalnya dia tembus ya guys ya, saya akan baru beli di daerah sini. Ya, kecuali kalau dia naik lagi guys ya, mungkin sampai sini aja nih 120.657. Ya, kalau mau beli daerah-daerah sini ya, kalau menurut saya ya, itu XRP. Lalu setelah itu ada doginya udah, lalu oke. Baik, lalu kita akan masuk ke saham-saham US. Ya guys ya, saham-saham US. Ya, jadi kalau kalian lihat ya, saham-saham US di daily ya, sorry. Ya, saham-saham US di daily seperti yang gue bilang ya guys, Bank of America di daily ini masih uptrend nih. Ya, dia ambil ini ya, turun. Kalau dia mantul lagi guys 41, boleh ambil ya, sampai menuju mungkin bisa ke area-area 45-46. Bank of America. Lalu Citibank. Ya, Citigroup ya. Ini juga seru ya guys ya. Setelah jalan mantul di area 7697, mungkin bisa ke area 88, 84 atau 94-nya. Ya, ini masih naik ya, dan ini awal dari kenaikannya nih. Seru ya dari kemarin. Tuh, ini sideways-nya, baru keluar dari sideways. Ya, mudah-mudahan naik bisa ke 88, 87. Oke, itu Citi. Lalu ada JP Morgan. Iya, JP Morgan. Ini juga sama ya guys ya. Turun, kalau naik lumayan. Ya guys ya. Jadi tunggu pantulannya di area 161, mudah-mudahan nyampe 180-nya. Oke. SL-nya kalian taruh di bawah 158 atau di bawah 150. Oke. Lalu setelah itu ada Microsoft. Ya. Microsoft menurut gue juga seru nih, baru keluar ya, kayak gue bilang, digital baru keluar ya. Kalau dia bisa tembus dari 253-nya, mungkin bisa nyampe 261 atau 270. SL kalian taruh di bawah 250, 249 ya. Lalu setelah itu ada Google ya, Alphabet ya. Alphabet juga seru ya. Nah, dia udah keluar nih malah ya. SL ditaruh di 2337 ya. Ya guys, mudah-mudahan nyampe 2700 atau 2800. Oke. Lalu setelah itu, setelah Google ada ini yang lumayan baru jalan lagi ya setelah kemarin koreksi, Facebook. Ya, Facebook juga sama ya guys. Tembus dari 332 ya. Beli aja, SL di bawah 323, target 364 ya. Kalau menurut gua daerah-daerah situ ya lumayan. Lalu setelah itu ada Walmart. Walmart kalau nggak salah baru ada earning per share report gitu ya. Dan ini kayaknya mau jalan nih setelah sideways. SL di bawah 140, apalagi kalau tembus 145 bisa menuju 152. SL di bawah 140 atau di bawah 141 ya. Beli di area 143 dan 145 ya. Oke. Lalu setelah WMT ada Medtronic. Ya. Medtronic juga seru ya guys ya. SL di bawah 126 ya guys. Kalau dia jalan bisa ke 131 dan 134. Oke. Lalu setelah itu, setelah Medtronic ada Moderna.
yang punya ini tuh guys, yang punya salah satu vaksin guys, salah satu vaksin. Nah, SL di bawah 163 ya, target area 184 ya, beli di 172 ya, target area 184, 188. Target sampai bisa ke 239 nih. Wadidaw gitu ya. Nah, jadi itu guys, dari gue kayaknya udah habis ya. Ya, beberapa saham dan beberapa platform ya dari market ya. Semoga bisa. Oh iya, kemarin ada yang nanya SPX 500 ya guys ya. Ya. Nah, SPX Standard & Poor ya. Standard & Poor ya. Nah, ini juga seru ya guys ya. SL 4112 ya. Ini mudah-mudahan lancar ya, bikin 4378 ataupun 4600 ya. Ini masih jalan ya guys ya. Kalau menurut gua masih ada uptrendnya yang kalian bisa lihat ya. Tuh ya. Jadi selama dia masih di jalur uptrendnya di 4023 ya saat ini, dan bisa tembus lagi, kalau menurut gua masih naik lagi ya. Itu SPX. Lalu US 30 ya. Atau ini ya, ini juga seru ya masih ya guys ya. SL di bawah 33049, mudah-mudahan nyampe 3800 ya, atau sampai sini 3600 ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Dan kayaknya kemarin tuh koreksi-koreksi doang, tapi nggak ada yang mau melawan dari trend line-nya. Jadi masih jalan ya, apalagi kalau bisa tembus dari 35025. Oke. Sip. Lalu mungkin kalian akan mau nanya Hang Seng. Nah, ini mulai nih. Ini aja udah mulai naik. Mudah-mudahan IHSG juga naik ya guys ya, setelah turun ya. Mudah-mudahan naik dan lancar gitu ya. Apalagi kalau tembus dari 29513 menuju 31403 ya. Jadi ini sama nih. Hang Seng per tanggal 22 Februari, IHSG juga per tanggal segitu ya, kurang lebih ya. SL kalian taruh di 28529, mudah-mudahan nyampe 30124. Oke? Sip. Kalau gitu guys, mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman, dan mudah-mudahan juga tambah seru lagi ya. Oke, user signing out, dan selamat holiday ya semuanya teman-teman. Dan buat yang merayakan hari Waisak, selamat hari Waisak ya. See you guys, have a good day and bye-bye.